Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, amin. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, semua serba di rumah. Dari mulai work from home, study from home, sampai shopping from home. Selain itu, COVID-19 ini bukan hanya berpengaruh pada aktivitas sehari-hari kita, tetapi juga memberikan perubahan pada kegiatan pasar bisnis di dunia, termasuk di Indonesia. Dua aspek bahasan kali ini adalah perubahan perilaku konsumen serta pelaku bisnisnya. Pasca pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia positif COVID-19 bulan lalu, tepatnya Senin 2 Maret, perubahan pada perilaku konsumen terjadi. Peningkatan pembelian atau panic buying terjadi di sejumlah pusat perbelanjaan. Ini akan mengakibatkan jumlah stok bahan pokok berkurang sehingga akan menyebabkan kenaikan harga. Hal ini karena masyarakat merasa gelisah akan pandemi COVID-19 ini. Masyarakat berbondong-bondong menyerbu beberapa pusat perbelanjaan dan toko-toko retail untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, perubahan juga terjadi pada pelaku bisnis, mulai dari perusahaan, masyarakat, serta pemerintah. Sejak diumumkan adanya social distancing serta physical distancing, semua berubah. Kegiatan diatur oleh pemerintah melalui surat edaran. Di sini saya akan menyebutkan beberapa sektor usaha yang terpuruk akibat virus corona ini. Yang pertama yaitu dari transportasi. Sejak bulan Desember 2019, pengguna aktif transportasi online mengalami penurunan. Awal Januari hingga akhir Februari 2020, tingkat aktivitas transportasi online relatif stagnan. Setelah pemerintah mulai menggalakkan kebijakan WFH dan meliburkan sekolah. Bisa dilihat dari kurva di sini, Gojek dan Grab mengalami penurunan dari 8 Desember hingga 19 Maret. Sektor selanjutnya adalah e-commerce. Di sini bisa dilihat kurva dari Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Blibli mengalami penurunan dari 8 Desember hingga 19 Maret juga. Tetapi di sisi lain, kebijakan WFH justru membuat sebagian masyarakat memutuskan untuk bermigrasi keluar kota dan beralih menggunakan jasa konvensional di daerah tersebut. Masyarakat yang memilih tetap tinggal di rumah diprediksi masih memilih opsi berbelanja di mall, warung, atau pasar tradisional. Selanjutnya adalah sektor penerbangan. Hingga awal Maret 2020, pengguna jasa transportasi udara di Indonesia sebenarnya tidak mengalami penurunan. Penurunan signifikan terjadi ketika pemerintah mengumumkan kasus COVID-19 ini. Dapat dilihat dari kurva Garuda Indonesia, Citylink, Lion Air, Sriwijaya hingga Batik Air mengalami penurunan dari 8 Desember hingga 19 Maret ini. Sektor selanjutnya yaitu adalah pariwisata, penerbangan, dan perhotelan. Pariwisata dan hotel jadi sektor yang paling terpukul akibat wabah COVID-19 ini. Karena adanya himbauan social distancing, masyarakat lebih memilih untuk berdiam diri di rumah sehingga berpengaruh pada sektor pariwisata serta hotel ini. Dapat dilihat dari kurva pembelian pada traveloka.com, pergipegi.com, tiket.com, trivago.co.id, serta nusatrip.com mengalami penurunan. Seiring dengan adanya kebijakan work from home, pembatasan aktivitas bisnis tertentu, dan penutupan berbagai lokasi wisata di Indonesia, hal ini akan berdampak langsung pada sektor bisnis lainnya yang berkaitan dengan bisnis pariwisata dan perhotelan, seperti penyewaan kendaraan, kuliner, jasa agen perjalanan, ataupun usaha souvenir. Sektor selanjutnya adalah bioskop. Adanya wabah COVID-19 ini menurunkan jumlah pengunjung bioskop di Indonesia.
Dapat dilihat dari kurva, penurunan yang jelas dari data penjualan 21signplex.com dan juga cgv.id. Kesimpulannya yaitu memang ada perubahan atau pengaruh karena adanya COVID-19 ini pada pasar bisnis di dunia maupun di Indonesia, baik itu dari aspek segi perilaku konsumen dan juga pelaku bisnisnya. Jika saya sebagai pembisnis, yang saya lakukan jika ada wabah seperti ini adalah mendukung peraturan pemerintah guna menghilangkan atau mengantisipasi wabah tersebut. Nah, pada dasarnya bisnis juga memiliki etika dan tidak hanya memfokuskan pada kemenangan saja atau memperbanyak laba. Bisnis memang dituntut keberanian mengambil resiko dan spekulasi. Namun yang dipertaruhkan bukan hanya laba atau profit, melainkan juga dimensi kemanusiaan. Karena bisnis sendiri seharusnya memanusiakan manusia, sehingga antar para pelaku bisnis bisa saling menghormati dan saling menghargai terhadap apa yang mereka lakukan pada yang lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan sampai jumpa.